Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sebelum kita belajar, saya mau mengecek dulu di sekitar bangku atau meja anak-anakku sekalian. Mungkin ada sampah yang ingin dibersihkan. Kalau sudah bersih, kita akan mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Sudah bersih semua ya? Ya, Kak. Baik, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita berdoa dulu demi kelancaran proses pembelajaran kita. Doa kita sesuai dengan agama dan percayaan kita masing-masing. Pada siang hari ini saya meminta kepada Andi Ilmi untuk memimpin doa. Saya persilakan Andi Ilmi untuk memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kembali demi merawat semangat nasionalisme kita, saya mohon kita semua bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita melanjutkan, saya mau mengecek dulu kehadiran anakku sekalian pada kesempatan siang hari ini. Kita berharap semuanya hadir ya dalam pertemuan kita hari ini. Dea Aranda ada? Hadir, Pak. Kemudian Fajri ada? Hadir, Pak. Tolong Fajri dibenahi dulu anunya. Tolong disiapkan dulu. Ditulis di mana supaya kita buka pun itu. Ya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita itu adalah satu, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bisa kita lihat melalui diskusi kelompok itu, melalui diskusi kelompok Anda mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga adalah melalui diskusi anak-anakku sekalian, Anda mampu membandingkan berbagai pendapat tentang teori yang dianggap paling berpengaruh dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang gambar tersebut di atas? Silakan, ada yang mau berpendapat? Apni, silakan. Dari yang saya tangkap, itu adalah gambar Candi Prambanan. Jadi yang sebenarnya yang gambar di atas ditampilkan itu adalah sebenarnya adalah Candi Prambanan. Jadi saya persilahkan kelompoknya dia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Yang terhormat Pak Amran Jabal selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pemaparan materi, saya persilahkan rekan saya Andi Ilmi Nur Kalbi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang teori Brahmana. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia.
Seperti yang kita lihat di layar, teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dilakukan oleh golongan Brahmana yang diundang oleh raja-raja saat itu. Brahmana merupakan golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, adat, pengetahuan, dan keagamaan. Dengan pengetahuan keagamaan tersebut, beberapa tokoh yang meyakini bahwa Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Seperti yang kita lihat di layar, teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dilakukan oleh golongan Brahmana yang diundang oleh raja-raja saat itu. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, ataupun kritikan kepada anggota kelompok kami? Ya, saya persilakan untuk kelompok 2. Langsung saja pertanyaan dari kelompok 2 yaitu, mengapa teori Brahmana dianggap teori yang paling kuat dalam proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Selanjutnya, saya persilahkan rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang ketiga, yaitu bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dijumpai pada peninggalan sejarah Nusantara. Saya terima dengan baik, saya serahkan ke moderator. Demikianlah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penampilan dari kelompok 1. Dea dan Andilmi sangat bagus sekali. Saya kira ini betul-betul memperkaya dari hasil diskusi kita, memperkaya daripada referensi kita tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia sesuai dengan teori Brahmana tadi. Selanjutnya saya undang kembali kelompok 3 untuk kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Apalagi teori apa yang disampaikan kelompok 3? Teori arus balik, Pak. Ya, teori arus balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, untuk mengembalikan semangat kita dari pagi sampai siang hari ini, ketika saya mengucapkan selamat siang, tolong ikuti saya. Ya, begini contohnya. Selamat siang, siang, luar biasa, tetap semangat. Selamat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Langsung saja, proses masuknya Hindu-Buddha menurut teori arus balik. Apa itu teori arus balik? Teori arus balik dikemukakan atau dicetuskan oleh tokoh bernama P.D.K. Bose. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia yang berdagang ke India kemudian pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu atau sebaliknya. Kemudian pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu atau sebaliknya. Orang Indonesia atau raja atau penguasa mengundang Brahmana dari luar untuk datang dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini berbeda dengan teori yang lain mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Karena dalam hal ini orang Indonesia atau Nusantara ikut aktif dalam proses masuknya penyebarannya. Baik, adapun kelebihan dan kelemahan dari teori ini. Kelebihan teori ini adalah adanya bukti nyata berupa peninggalan prasasti, yaitu prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Isi prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Sriwijaya yakni Bala Putra Dewa telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara. Pembangunan wihara ini digunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh-tokoh yang berasal dari Sriwijaya. Pembangunan wihara ini kemudian dikabulkan oleh Raja di India. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tokoh tersebutlah yang nantinya kembali ke Nusantara dan menyebarkan ilmu yang telah didapat, yaitu mengenai agama Hindu-Buddha. Baik, setelah kelebihan adapun kelemahan yang dimiliki oleh teori ini.
Kelemahan dari teori ini yaitu kemungkinan orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sangat sulit. Hal ini dikarenakan pada saat itu keadaan masyarakat masih pasif. Kemudian mengenai diutusnya Brahmana oleh raja-raja di Nusantara juga menjadi misteri. Karena Brahmana memiliki peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, jelaskan mengapa teori arus balik menyebabkan agama Hindu diterima masyarakat Indonesia. Sekian. Langsung saja kami persilakan kepada teman saya untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Langsung saja. Karena dari teori arus balik ini, bangsa Indonesia sendiri yang berperan aktif di dalamnya. Orang Indonesia pergi ke India dan mendapat agama Hindu dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa diberikan kepada kelompok saya. Saya terima. Nah, sekalian, demikianlah hasil diskusi kita. 1, 2, 3, 4 sudah melaksanakan diskusi sangat baik sekali, dan tentunya dengan teori-teori yang dipaparkan tadi itu memperkaya hasil pengetahuan kita tentang belajar teori masuknya Hindu-Buddha Indonesia. Saya kira itu yang menjadi poin utamanya. Nah, pada kesempatan di akhir ini, saya ingin ada di antara kalian yang kemudian itu menyampaikan kesimpulan atau semacam refleksi terhadap hasil diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Saya mohon anak-anakku sekalian ada di antara kalian untuk melakukan refleksi terkait dengan teori-teori yang telah kita diskusikan mulai dari tadi sampai saat ini. Saya persilakan yang ingin menyampaikan refleksi. Saya mulai dulu dari Dea Randa. Sebentar Pak, jadi menambahkan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kita berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh beberapa kelompok, sehingga saya dapat menarik kesimpulan yaitu dalam sejarah perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia ada beberapa teori yang menyebutkannya. Adapun teori itu adalah teori Sudra, teori Waisya, teori Kesatria, dan teori Brahmana, serta teori arus balik. Adapun teori yang paling utama adalah teori Brahmana, karena ada 2 alasan yang mendasarinya, yaitu yang pertama, hanya kaum Brahmana yang mengerti kitab Veda. Dan yang kedua, hanya kaum Brahmana yang mengerti tulisan Sanskerta dan bahasa Pallawa. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia dan yang berpengaruh kebudayaannya yang berupa sistem kerajaan turun-temurun, adanya penggolongan masyarakat dengan sistem kasta, ada juga perubahan di bidang kebudayaan yang berupa penyelenggaraan ibadah upacara agama. Selain kebudayaan, ada juga warisan yang ditinggalkan dari sejarah Hindu-Buddha, yaitu berupa candi, stupa, dan arca. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari paparan teori yang didiskusikan, dapat ditarik kesimpulan yaitu masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia terjadi karena adanya hubungan antara bangsa Indonesia, India, dan bangsa-bangsa lainnya. Di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur, hubungan tersebut tidak hanya terjadi melalui perdagangan, tetapi juga terjadi melalui kegiatan politik dan diplomasi, pelayaran, pendidikan, dan kebudayaan. Masuknya kebudayaan India ke Indonesia telah membawa pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan asli Indonesia. Tidak begitu luntur, kebudayaan datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan. Maka dari itu terjadi proses akulturasi kebudayaan. Baik, saya kira refleksi sudah, dan untuk terakhir saya mohon di antara kalian ada satu orang yang memimpin doa setelah belajar, dibimbing oleh siapa lagi? Dea Amanda lagi. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bi ilmi qalbi wastagma bika atika badani. Amin.